nih BP21 Prodi KPNK siap mengikuti perkuliahan? Siap laksanakan. Sebelum memulai perkuliahan kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Duduk istirahat. Gerak. Dan kita mulai kuliah ya. Ini menyambung yang minggu lalu. Ini kita akan belajar namanya konsep risiko, risk dan risk pengelolaan risiko. Jadi kita harus mengerti dulu apa itu konsep risiko, apa itu risk dan risk pengelolaan risiko. Ya, harus paham kita semuanya. Di sebuah konsep risiko atau sebuah ini pengantar nih definisi risiko, ada ketidakpastian, ada namanya konsekuensi yang memunculkan dampak yang merugikan, ada namanya risiko dan pengambilan keputusan bisnis, ada namanya hubungan antara risiko, rezeki dan rezeki. Dan ini juga motivasi mengambil risiko, mengingat pengembalian yang sepadan atau return. Juga perfect. Perhatikan di bawahnya. Sekarang kita perhatikan di sini adalah konsep sebuah pengantar bagaimana mengkalkulasikan risiko. Kita harus mengetahui bahwa di sebuah perusahaan tidak ingin terjadi yang namanya risiko, ya, tidak ingin terjadi risiko baik itu di sebuah perusahaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ada nggak yang mau terjadi risiko? Diri pribadi aja kita tidak mau kena risiko. Apalagi perusahaan yang begitu besar, yang mempunyai modal yang begitu banyak, bermacam-macam di sana aset, tentu sudah pasti dia tidak mau risiko, karena risiko itu adalah ilmu. Jangankan perusahaan, diri kita pribadi sendiri aja pasti tidak mau kenal risiko. Jadi prinsipnya mana yang berisiko itu adalah kehati-hatian. Jadi kita itu harus hati-hati dalam prinsip. Apakah dengan adanya kehati-hatian itu bukan berarti jangan kita nanti hati-hati lalu takut semua. Di semuanya itu perlu hati-hatian dalam prinsip manajemen risiko. Kemudian kita bagaimana mengkalkulasikan risiko. Kita harus bisa mengkalkulasikan risiko. Dalam bahasa sehari-hari kita sudah tahu yang namanya adalah kalkulasi risiko. Ini kalkulasi risiko. Ini dalam bahasa kita sehari-hari kita sudah tahu apa itu kalkulasi. Tidak ada yang tidak tahu kalkulasi. Kalau kita belajar manajemen risiko tentang risiko, kalau kita kalkulasikan risikonya katanya, apa yang terbayang sama kita? Kalau mengkalkulasikan risiko, apa yang terbayang? Tentu kita menghitung berapa kerugian. Di kerugian dihitung jumlah terjadinya
Pertama kita hitung apa? Jumlah apa namanya? Terjadinya? Jumlah terjadinya risiko. Berapa kali terjadinya risiko itu? Kita hitung dulu. Berapa kali terjadinya risiko? Umpamanya dalam satu tahun sama dengan kejadiannya 15 kali. 15 kali dalam satu tahun terjadi risiko. Ini kita tadi mengkalkulasikan risiko. Kemudian 15 kali. Satu kali terjadi sama dengan 10 juta. 10 juta ya dalam satu kali kerugian perusahaan atau di perusahaan dalam satu kali sama dengan 10 juta. Kalau dia dalam satu tahun itu terjadinya 15 kali, 50 berarti dikalikan 10 atau 15 kali 15 kali 10 juta sama dengan berapa nih? 150 juta. Itu berarti kita sudah mengalami kerugian dalam satu tahun berapa jadinya? 150 juta. Itu adalah cara mengkalkulasikan risiko. Apakah kita mau kerugian segitu? Jangankan segitu, sepersen pun kita tidak mau. Makanya perlu kehati-hatian. Perusahaan juga rugi. Kalau perusahaan sudah rugi, maka karyawannya kemungkinan gaji atau upah juga menurun. Atau kemungkinan lain lagi, pengurangan karyawan juga akan berkurang. Kalau pengurangan karyawan sudah berkurang, maka terjadi pengangguran. Kalau terjadi pengangguran, maka keluarga kita bagi yang sudah berkeluarga tentu berefek terhadap keluarga. Itulah perlunya manajemen. Kalau orang bujangan, tentu dia berpengaruh juga terhadap kehidupan dia sendiri. Makanya perlunya mata kuliah manajemen risikonya adalah mata kuliah yang keren dalam sekarang. Semua orang mengkalkulasikan risiko-risiko apa yang terjadi. Oke ya, Pak semuanya? Ya, Pak. Kemudian ada di sini lagi. Tadi kan yang mengharuskan seperti itu, maka kita harus SOP-nya seperti itu. Itu adalah namanya apa itu dulu? Dikontrol supaya risiko tidak muncul. Ini adalah SOP ya. Kita buat SOP-nya standar, operasional. Jika Anda bekerja di sini, SOP-nya seperti ini. Kemudian ditransfer ke pihak lain, misalnya konsumen, supplier, dan asuransi. Ditransfer ke pihak lain. Apa contohnya kepada konsumen? Umpamanya begini, Anda dalam perusahaan bagian pengiriman barang atau perusahaan sudah membuat kesepakatan bahwa barang yang dibeli oleh seseorang atau distributor untuk dia jual lagi, maka jika terjadi kerusakan maka ditanggung oleh si pembeli. Itu ditransfer ke mana nama tadi ini? Konsumen. Kepada konsumen. Semua rusak ditanggung oleh konsumen. Tetapi sudah ada perjanjiannya. Jadi perusahaan main aman karena semuanya itu sudah ada komitmen atau kesepakatan. Ini manfaat manajemen risiko. Berarti kan manfaatnya adalah ini manfaatnya perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam setiap mengambil keputusan.
Sehingga para manajemen lebih berhati-hati atau prudent dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan. Ini adalah manfaat bagi perusahaan. Nah, kalau tadi kan depan dalam MNP, perusahaan memiliki ukuran kuat. Apa itu? Coba baca di depan. Manfaat manajemen risiko. Ya. 1. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam setiap mengambil keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati, prudent, dan selalu menetapkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan. Silakan baca. Betul? Ini tiganya. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan dan selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya dari finansial. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum. Dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail, maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara sustainable berkelanjutan. Coba dibaca lagi, baca. Macam-macam risiko. Menurut sifatnya, risiko dapat dibedakan menjadi yang pertama, risiko yang tidak disengaja atau risiko murni. Adalah risiko yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Misalnya terjadi kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, dan pengacauan. Adalah salah satunya menurut sifatnya. Itu kan sifatnya. Itu dapat. Pertama, risiko yang tidak disengaja. Risiko apa nama tidak sengaja? Risiko murni adalah risiko yang apabila terjadi menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Tidak mau orang mau kebakaran kan? Ya, tidak ada orang mau kebakaran. Tidak ada orang mau kemalingan. Tidak ada orang mau terjadi bencana alam dan sebagainya kan? Itu tanpa disengaja. Oh, tahu-tahu terjadi kebakaran, tahu-tahu terjadi pencurian, tahu-tahu terjadi bencana alam. Itu namanya risiko apa tadi? Ini namanya. Harus bisa kita membedakan. Oh, terjadi bencana alam di sana. Kemudian lagi risiko apa bawahnya? Risiko khusus. Baca yang langkah sekali. Risiko khusus. Risiko khusus adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang berdiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, seperti kapal kandas, pesawat jatuh, dan tabrakan mobil. Ini namakan risiko khusus. Risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, seperti kapal kandas, pesawat jatuh, dan tabrakan mobil. Kan tahu kita penyebabnya. Tabrakan mobil umpamanya tidak menghindari lampu merah. Kan gampang kita dicek oleh polisi, diukur jalan segala macam, akan mengetahui lah. Kalau umpamanya lagi ada peristiwa seperti kapal kandas, pesawat jatuh. Setelah pesawat jatuh, tercontohkan pesawat, ada air kan, dulu ya, beberapa dulu kan yang terjadi. Dicari penyebabnya, dicari apa namanya? Black box. Kotak hitam ya, kotak hitam kamunya, kotak hitamnya. Maka setelah dapat itu, maka akan diteliti, dipelajari, maka akan ketahuan penyebabnya. Terlibat. Itu risiko apa namanya? Khusus. Kalau jatuh, tabrakan mobil, bisa akan mengetahui setelah mobil dicari dan penyebabnya. Itu risiko khusus namanya. Ya, yang tadi berapa macam tadi ini? Itu semuanya. Ada lagi? Coba. Coba baca. Dua risiko dinamis adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, teknologi, seperti risiko keusahaan, risiko di luar asa, kebalikan risiko statis seperti hari tua, kematian.
Risiko dinamis adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, teknologi, seperti risiko kerusakan, risiko di luar angkasa, kebalikan risiko tersebut adalah hari tua, kematian, dan sebagainya. Nah, ini saya jelaskan. Perhatikan sini, itu risiko dinamis. Apa contohnya? Kalau hari tua, risiko di luar angkasa, kebalikannya risiko statis seperti hari tua, kematian. Hari tua ini kita akan pasti tua kan? Dinamis sesuai perkembangan. Saya muda, sekarang udah tua. Jelas itu kan? Kemudian perhatikan lagi depan semuanya. Perhatikan lagi. Ya. Dapat tidaknya risiko dialihkan kepada pihak lain dapat dibedakan. Ada yang bisa dialihkan kepada pihak lain, ada pula yang tidak. Jadi yang berarti tidak semuanya bisa dialihkan kepada pihak lain. Ya, jangan beranggapannya dialihkan tidak semuanya bisa dialihkan kepada pihak lain. Risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain dengan mempertahankan suatu objek yang akan terkena risiko kepada pihak asuransi. Risiko yang dapat dialihkan kepada asuransi. Dan risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Ada dialihkan. Ini. Jadi jangan semuanya dialihkan. Ada yang bisa dialihkan, ada yang bisa tidak. Itu sudah ada pada pelajaran minggu lalu, sudah ada ini. Nah, ini juga sudah kita ulang lagi. Menurut sumber atau penyebab timbulnya risiko dapat dibedakan. Ada risiko dari dalam apa namanya? Intern. Kalau dari luar, ekstern. Risiko internnya itu risiko yang berasal dari dalam perusahaan sendiri seperti kecelakaan kerja, kerusakan, aktiva karena karyawan, manajemen dan sebagainya. Umpamanya di Akademi Maritim ini, di Akademi Maritim kita tentukan ya, ada dalam lingkungan Akademi Maritim risikonya terjadi itulah umpamanya manajernya, direkturnya, karyawannya di Akademi Maritim terjadi masalah umpamanya di Akademi Maritim yang akibat dari di dalamnya, dari karyawannya, dari dosennya umpamanya itu dinamakan dengan intern. Kalau ekstern di luar dari itu tentulah di perusahaan besar nih terjadi masalah, terjadi akibat karyawannya, akibat peraturannya, akibat individunya, itu dinamakan dengan risiko intern. Kalau dari luar, risiko ekstern, risiko yang berasal dari luar perusahaan seperti penipuan, persaingan. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti setelah sholat kita jam berapa sekarang nih? Jam 3. Terus sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian pemenang, siap. Kemudian selesai, laporan selesai.